Baik teman-teman, saya Suci Mulyati dengan NIM 1902056 dari kelompok 4 Dasar-Dasar Ilmu Perundang-undangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai landasan filosofis dan landasan sosiologis yang dimuat dalam naskah akademik RUU ITE. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam penyusunan naskah akademik perlu adanya sebuah landasan. Landasan tersebut terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat penyelenggaraan negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh penyelenggaraan negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena cita-cita tersebut hanya akan tergapai apabila penyelenggaraan negara menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak dalam hak asasi manusia. Nah, dijelaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Demikian juga pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan penggunaan hak kemerdekaan atas kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sebagaimana implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia telah diatur secara jelas dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Selanjutnya, secara lebih khusus, hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis juga sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Nah, secara sosiologis, perubahan Undang-Undang ITE dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, termasuk di dalamnya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, di mana banyaknya peristiwa yang memperlibatkan bahwa masyarakat menuntut cara yang berbeda dalam pengaturan intersepsi dan ancaman pencemaran nama baik yang dianggap terlalu berat sehingga sanksi hingga pelaku terhadap
pelanggarannya dianggap lebih berat daripada perbuatan yang dilakukannya. Baik, pembahasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.